谁？萨克尼和鲁只有行星级1阶，没能力杀死耶夫。我给你们12小时考虑。无论相遇，锦衣冠王。巴巴塔这小子，是谁？赶紧通知首长。Dan kali ini, Bang Panjul akan kembali melanjutkan pembahasan bocoran alur cerita Swallowed Start, season ketiga, episode 89. Yang dimana pada 3 episode sebelumnya telah ditampilkan, dengan pengorbanan dari Mo Henderson, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, Isborni, akhirnya Luo Feng berhasil memusnahkan monster Golden Hornet Behemoth. Namun sayang, di sela kegembiraan atas musnahnya monster yang telah mengancam peradaban bumi, kegembiraan itu pun diselimuti duka yang mendalam akibat kematian para pejuang bumi termasuk Luo Feng. Namun, tanpa mereka sadari, di kedalaman Laut Samudra Pasifik, ternyata Luo Feng masih hidup, dan berhasil menguasai tubuh Golden Hornet Behemoth. Bahkan, Luo Feng pun menerima warisan berupa ingatan masa silam dari si monster bertanduk emas, yang di antara warisan tersebut, terdapat suatu teknik yang dapat menghidupkan kembali tubuh manusianya. Mengetahui akan hal itu, Luo Feng dan Babata pun segera memulai proses dan tahapan untuk menghidupkan kembali tubuh Luo Feng. Di sisi lain, saat Luo Feng telah fokus membentuk tubuh manusianya, Atkin yang merasa telah menjadi satu-satunya dewa perang terkuat di bumi pun mulai memanfaatkan momen tersebut, untuk mengambil alih kekuasaan, serta merebut semua harta dan roh tanaman yang dimiliki oleh keluarga para pejuang, yang dulu ikut melakukan perburuan di Pulau Berkabut. Bahkan, keluarga Luo Feng pun ikut dijara oleh Atkin dan antek-anteknya, hingga membuat Susin mengalami luka yang cukup serius, yang berakhir dengan kematiannya. Di saat Luo Feng telah berhasil membentuk kembali tubuh manusianya, seketika ia terperangah kaget, saat mendengar perkataan Babata, yang mengatakan, bahwa Susin telah mati, dan inilah, bocoran alur cerita Swallowed Start, season 3, episode 89. Saat mendengar ucapan Babata, seketika warna bola mata Luo Feng berubah menyerupai tatapan si monster Golden Hornet Behemoth sembari berkata, "Babata, apakah kamu sedang bercanda, dan berpikir ini hanyalah sebuah lelucon?" ucap Luo Feng, yang mulai diselimuti amarah. Di sisi lain, Susin yang saat itu telah terbaring kaku di atas pembaringan, tiba-tiba terlihat, kristal yang berada pada kalung jimat yang dulu diberikan Luo Feng mulai retak dan mengeluarkan cahaya, yang dalam sekejap menyelimuti tubuh Susin yang mulai melayang. Tampak saat itu, semua cahaya tersebut perlahan mulai diserap oleh tubuh Susin, dan tepat, saat semua cahaya telah sepenuhnya menghilang, tiba-tiba, Susin yang awalnya sudah tidak bernyawa, mulai menggerakkan alisnya dengan perlahan. Sementara di kedalaman Samudra Pasifik, tampak Luo Feng yang mulai terbakar amarah, saat mendengar kabar kematian istrinya. "Babata, apakah kamu sedang bercanda, dan berpikir kata-katamu ini adalah sebuah lelucon?" ucap Luo Feng, dengan pupil mata yang menyerupai Golden Hornet Behemoth. "Luo Feng, aku tidak sedang bercanda, tapi dengarkan dulu karena aku belum selesai bicara," ucap Babata, lalu kembali berkata. "Awalnya Susin memang telah mati, namun untungnya ada kalung jimat yang dulu kuberikan kepadamu, yang menyelamatkannya dari kematian," ungkap Babata, hingga membuat Luo Feng sedikit terkejut. Walaupun ia telah mewarisi semua ingatan dari Golden Hornet Behemoth, namun dalam ingatan tersebut tidak terdapat sedikitpun informasi tentang jimat yang dapat menghidupkan orang yang telah mati. "Babata, apakah kamu sedang mempermainkanku?" tanya Luo Feng, yang belum sepenuhnya mempercayai ucapan Babata. "Luo Feng, aku sedang tidak bercanda, dan jimat yang kuberikan padamu dinamakan Cinta Abadi, yang merupakan salah satu harta yang dititipkan guru untukmu. Di mana jimat itu sendiri dapat memperpanjang umur penggunanya hingga 1000 tahun dan tidak dapat menua. Namun sayang, walaupun saat ini tubuh Susin bisa dikatakan abadi, namun dia tidak akan menjadi lebih kuat, karena untuk menjadi lebih kuat, dia harus mencuri dan memindahkan jiwanya ke tubuh dari ras lain di alam semesta, yang tentunya memiliki garis keturunan elit, seperti halnya orang-orang suku Manka," ungkap Babata. Setelah mendengarkan penjelasan Babata, Luo Feng pun segera memerintahkan Babata untuk menghubungi Susin untuk memastikan hal tersebut. Namun sayang,
Panggilan tersebut tidak dapat tersambung, karena saat itu Su Xin belum sepenuhnya sadar, hingga Luo Feng pun memutuskan untuk mengirimkan pesan. Singkat cerita, saat Su Xin telah sepenuhnya sadar, ia pun tampak kaget dengan kejadian yang dialaminya. Bukankah aku telah mati? Gumam Su Xin, yang kembali dikejutkan dengan bunyi pesan yang masuk, dan otomatis terbuka. Su Xin, aku Luo Feng, bunyi baris pertama dalam pesan tersebut, yang membuat Su Xin terperangah kaget dan sedikit tidak percaya, karena bisa saja, pesan tersebut dikirim oleh sebuah sistem AI. Di sela rasa tidak percayanya, ia kembali membaca lanjutan pesan yang berbunyi. Dalam waktu dekat aku akan segera kembali, dan jangan lagi berbuat bodoh, karena aku tahu, apa yang baru saja terjadi padamu, dan untungnya kalung jimat yang dulu kuberikan telah menyelamatkanmu, dan seharusnya jika itu benar terjadi, pasti saat ini jimat itu telah menghilang, tulis Luo Feng. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Luo Feng, di mana saat itu tampak kristal pada kalung yang dikenakan Su Xin telah menghilang. Mungkinkah ini nyata? Gumam Su Xin, yang masih belum percaya, bahwa saat ini Luo Feng benar-benar masih hidup. Namun, walaupun demikian, ekspresi wajah Su Xin mulai tampak bahagia. Kembali ke Samudra Pasifik, tampak Luo Feng yang emosinya mulai mereda, seketika amarahnya kembali tersulut, saat mendengar ucapan Babata yang mengatakan, bahwa setelah insiden Golden Hornet Behemoth, yang membuat Hong dan Lei Shen terbaring koma, membuat Istana Dewa Perang ditutup, serta semua kekuasaan telah diambil oleh Atkin, yang merupakan ketua kelima dalam Istana Dewa Perang, yang juga merupakan Dewa Perang terkuat saat ini. Bukan itu saja, bahkan saat ini, Atkin yang dibantu oleh Yan Hai dan Sagon Nehru pun telah mengambil alih aliansi HR, dan merebut paksa harta serta roh tanaman yang dimiliki oleh para pejuang lain, termasuk yang dimiliki oleh keluargamu. Dan alasan kematian Su Xin pun, tak luput dari perbuatan mereka. Tapi Luo Feng, yang dialami keluargamu belumlah seberapa, dibandingkan dengan keluargamu Henderson, yang dibunuh oleh mereka, dan dibuat seolah kecelakaan, yang bahkan media pun tidak berani untuk menyiarkan kejadian sebenarnya, ungkap Babata. Bangsat, saat insiden binatang bertanduk emas, ketiga orang ini bahkan tidak menunjukkan batang hidungnya bagaikan kura-kura, dan sekarang mulai keluar dan mengambil paksa kekuasaan, dan merampas harta dari para pejuang yang telah berkorban, ungkap Luo Feng sembari bergumam. Mo Henderson, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, Isborni, aku Luo Feng berjanji, akan menghabisi mereka, gumam Luo Feng. Babata, cari tahu keberadaan ketiga bajingan itu, perintah Luo Feng. Sementara di lokasi yang berbeda, tepat di sebuah villa di kota markas Paris, tampak Yan Hai yang sedang duduk sambil memegang segelas anggur, sembari mengingat kejadian masa lalu di markas Tiongkok, di mana saat itu karena kesalahannya sendiri, ia diusir oleh Jia Yi, dan tak diperbolehkan menginjakan kaki di daratan China. Namun sejak kematian Jia Yi dan bantuan dari Atkin yang merupakan teman baiknya, akhirnya ia dapat bebas berkeliaran dan menjarah di markas Tiongkok. Hahaha, akhirnya kedua bajingan itu mati juga, ucap Yan Hai, diikuti gelak tawa atas kematian Jia Yi dan Luo Feng. Di sela kegembiraan itu, tiba-tiba Yan Hai yang kekuatannya telah berada di tingkat penjelajah bintang level 3, menunjukkan ekspresi kaget, saat menyadari kehadiran seseorang yang saat itu telah berada di belakangnya. Bagaimana mungkin? Bahkan Atkin yang lebih kuat dariku pun tidak bisa tiba-tiba muncul di belakangku tanpa aku sadari, gumam Yan Hai, sembari menengok ke belakang. Dan alangkah kaget Yan Hai, saat mendapati Luo Feng, yang telah berdiri dan menatapnya dengan tatapan ganas. Kamu? Tidak mungkin, ucap Yan Hai ketakutan. Sudahlah, tidak usah memasang ekspresi seperti melihat hantu, karena aku memang Luo Feng. Dan aku datang untuk mengakhiri hidupmu, ucap Luo Feng, yang tanpa banyak bicara, langsung melancarkan serangan, membuat jiwa Yan Hai seketika terkoyak, diikuti tubuhnya yang seketika telah terbaring di lantai. Sementara Luo Feng, setelah menghabisi nyawa Yan Hai, ia pun segera menghilang di ketinggian langit. Tak berselang lama, tampak kepala pelayan di kediaman Yan Hai datang untuk menyampaikan pesan. Namun saat melihat tubuh Yan Hai yang telah terbaring di lantai, kepala pelayan itu pun seketika berlari ke arah Yan Hai. Tuan, ada apa denganmu? Ucap si kepala pelayan, sembari memeriksa nafas dan denyut nadinya. Apa? Bagaimana bisa Tuan tiba-tiba mati?
gumam si kepala pelayan, lalu bergegas memberitahukan kabar kematian Yan Hai yang sangat misterius. Bahkan setelah diperiksa oleh beberapa ahli jantung, para ahli itu pun tak bisa menjelaskan kematiannya, karena menurut hasil pemeriksaan, saat itu tubuh Yan Hai benar-benar sehat, tidak menunjukkan tanda-tanda serangan. Dan dalam novel pun dijelaskan, bahwa seorang petarung di tingkat penjelajah bintang seperti Yan Hai, memiliki rentan umur hingga 1000 tahun. Dengan kata lain, selama tidak dibunuh oleh seorang pejuang kuat, maka Yan Hai akan terus hidup dalam rentan waktu tersebut. Sementara di negara yang berbeda, tampak Atkin yang sedang berada di dalam sebuah mobil mewah, tiba-tiba dikejutkan dengan panggilan telepon, yang mengabarkan kematian Yan Hai, dengan suara yang sangat gugup. Mengetahui akan hal itu, sontak Atkin pun terkejut. Bagaimana Yan Hai bisa mati? Karena selain aku, siapa lagi manusia di bumi yang dapat membunuhnya? Tanya Atkin. Entahlah Tuan, karena tidak ada satu orang pun di antara kami yang mendengar adanya keributan, bahkan di tempat kejadian, tak ada sedikit pun tanda-tanda pertarungan. Bahkan menurut hasil pemeriksaan, saat ini tubuh Tuan Yan Hai baik-baik saja, dan tidak seharusnya mati, ucap si penelpon. Mendengar ucapan itu, Atkin pun segera memutuskan panggilan, sembari mengerutkan keningnya. Jika tidak ada kerusakan pada tubuhnya, seharusnya ini adalah serangan yang dilakukan oleh seorang pembaca roh. Namun saat ini, pembaca roh terkuat di bumi adalah Sagoneru, yang kekuatannya masih jauh di bawah Yan Hai, jadi tidak mungkin dia dapat melakukannya, pikir Atkin. Di sela pemikiran itu, tiba-tiba terlintas dalam benaknya, dua sosok pembaca roh terkuat, yaitu Isborni dan Luo Feng. Tidak mungkin kedua orang mati itu yang melakukannya, karena aku sendiri telah melihat jasad dari Isborni dan para pejuang lain pada saat pemakaman mereka. Sementara Luo Feng, semua tanda kehidupannya telah menghilang, jadi tidak mungkin orang mati itu yang melakukannya, gumam Atkin. Tunggu, bukankah saat ini tanda kehidupan Hong dan Lei Shen pun telah lenyap, namun faktanya keduanya masih tetap hidup. Sedangkan Luo Feng, sampai saat ini tidak ada yang pernah melihat langsung tubuhnya. Jangan-jangan dia benar-benar masih hidup, gumam Atkin, sembari mengingat pertarungan epik yang pernah dilakukan oleh Luo Feng, di mana saat pertarungan itu, Luo Feng dengan sangat mudah membunuh 8 monster di tingkat kaisar. Dan kekuatan Luo Feng itu, bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh Atkin, apalagi jika saat ini dia benar muncul, sudah pasti kekuatannya akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Sementara di markas pusat India, tepatnya di atas kediaman Sagoneru, muncul siluet yang berhenti tepat di atas kediaman tersebut, dan tidak lain, siluet itu adalah Luo Feng. Yang dengan sistem kamuflase milik Babata, membuat kehadirannya tidak dapat dideteksi oleh sistem keamanan milik Sagoneru. Di saat yang sama, Luo Feng mulai menggunakan kekuatan mentalnya, untuk mencari keberadaan targetnya. Di sisi lain, tampak Sagoneru yang sedang duduk, dengan kedua kakinya yang bertumpu di atas meja. Hahaha, saat ini Lei Shen sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dan dengan kekuatan besar yang berada di pihakku saat ini, juga dengan bantuan dari Ketua Atkin, membuatku dengan mudahnya mengambil alih posisi ketua utama di Thunder Dojo, ungkap Sagoneru, yang saat itu telah mengambil alih posisi Dewa Petir, diikuti gelak tawa. Di sela kegembiraannya itu, tiba-tiba ponselnya berdering. Halo Sagoneru, saat ini Yan Hai telah mati, dan aku curiga Luo Feng lah pelakunya, ucap si penelpon, yang tidak lain adalah Atkin. Mendengar kabar tersebut, Sagoneru pun seketika terkejut, sembari berdiri dari tempat duduknya. Namun di saat yang sama, ia pun mulai menyadari kehadiran seseorang di ruangan tersebut. Dia sudah tiba, ucap Sagoneru, saat melihat sosok pejuang dengan seragam tempur berwarna merah darah, yang tidak lain adalah Luo Feng. Tampak saat itu, keringat mulai mengucur di dahi Sagoneru, saat menghadapi tatapan mematikan dari Luo Feng. Tuan Luo, ternyata Tuan Luo masih hidup, ucap Sagoneru, lalu kembali berkata. Tuan Luo, ini hanya kesalahpahaman saja. Dasar sampah, apakah menjarah harta para pejuang lain, serta menyerang keluargaku adalah kesalahpahaman juga, ucap Luo Feng, yang langsung menghancurkan jiwa Sagoneru menggunakan serangan mentalnya. Inilah akibatnya jika bermain-main dengan keluargaku, ucap Luo Feng, lalu meninggalkan tubuh Sagoneru yang telah terbaring di lantai. Sementara Atkin yang mendengar pembicaraan Sagoneru dan Luo Feng, ia pun makin ketakutan, karena bagaimanapun, dia adalah dalang di balik penjarahan harta milik keluarga para pejuang yang telah mati. Saat itu,
Atkin sempat berpikir untuk menyandra keluarga Luo Feng, namun hal itu sangatlah tidak mungkin. Karena selain lokasi yang cukup jauh, di kediaman Luo Feng pun dijaga oleh robot black metal, yang bukanlah tandingannya. Setelah lama mencari solusi untuk menghindari amukan Luo Feng, Atkin pun memutuskan untuk memancing Luo Feng di keramaian, dengan cara mengadakan pertemuan di alun-alun kota Washington, yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Saat itu Atkin berpikir, bahwa Luo Feng tak akan berani membunuhnya secara terang-terangan, karena jika Luo Feng melakukan, maka hal itu akan menghancurkan reputasinya sebagai pahlawan bumi. Dan apakah rencana ini akan berjalan sesuai rencananya? Nantikan di episode berikutnya. Dan akhir kata, sampai jumpa di bocoran Donghua lainnya. 他来了，以后一丝灵魂。出。